Who is Jesus that we should know? Siapa Jesus yang harus kita kenal? Nah, hari ini saya akan membawa topik yang sangat sederhana, yaitu apakah Yesus berdoa untuk kita atau kita berdoa kepada Yesus? Siapa yang tiap hari berdoa? Gak usah angkat tangan, nanti merasa tertuduh. Tapi saya percaya setiap kita semua pasti berdoa minimal sehari 3 kali. Mau makan pagi, mau makan siang, mau makan malam minimal. Yang lebih rajin 5 kali. Mau tidur dan bangun tidur. Apakah doa seperti itu yang saya maksudkan? Bukan. Itu doa yang keluar dari kebiasaan. It's good, bagus daripada nggak berdoa. Tapi bukan ini maksud saya. Dan kita sering berdoa kepada Tuhan kalau kita ada sesuatu permintaan. Kalau kita ada beban, kalau kita sedang menghadapi masalah, atau kita sedang menghadapi sesuatu pergumulan, atau kita minta sesuatu. Tidak salah, semuanya itu tidak salah. Tetapi yang saya mau maksudkan di sini, apakah kita berdoa sebagai satu channel atau satu saluran yang menyalurkan keintiman kita dengan Tuhan. Ini yang saya maksudkan waktu kita berdoa. Dan sebetulnya terlalu banyak teori tentang doa. Tetapi yang saya mau katakan hari ini bukan bagaimana kita berdoa, bagaimana seharusnya kita berdoa, bagaimana doa yang baik, 5 langkah doa yang baik yang benar, 5 langkah doa yang bukan itu maksud saya. Doa adalah sesuatu yang paling sulit dilakukan, tetapi juga sekaligus sesuatu yang paling gampang. Saudara tidak perlu training doa. Di Indonesia banyak orang belajar training tentang doa. Tapi menurut saya semuanya itu bisa jadi teori saja. Saudara bisa berdoa at any time. Dan Alkitab berkata berdoa sepanjang waktu. Dan sekarang mari saya satu bawa. Tujuan pelajaran ini adalah untuk melihat satu satu sudut pandang yang lain. Apakah Yesus berdoa untuk kita atau kita yang berdoa kepada Yesus? Nah, saudara tahu Yesus berdoa, tahu. Tetapi dalam pelajaran ini saya mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus jauh lebih berdoa daripada kita berdoa kepada Dia. Yuk kita buka ayatnya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Saya suka kata memelihara. Walaupun dalam bahasa aslinya dikatakan He cares for you. Cares dengan memelihara ada satu perbedaan. Tetapi saya suka terjemahannya yang bahasa Indonesia karena Ia memelihara kamu. Tetapi dalam hal ini saya akan sedikit berkata kepada bahasa Inggrisnya He cares for you. Nah, Jesus is 100% God. Yang mengerti katakan amin. And also Jesus 100% man. Amin. Nah, bagaimana dua hal ini kita bisa berikan pengertian? It's hard. Menurut pengertian manusia, logika manusia, bagaimana mungkin Tuhan bisa menjadi manusia bisa menjadi Tuhan? Hampir semua agama di dunia selalu menekankan bahwa pemimpinnya adalah jembatan untuk menuju kepada Tuhan. Tetapi hanya satu, kalau boleh dibilang agama, sebetulnya saya tidak mengatakan kekristenan adalah agama. Karena Tuhan tidak mendirikan agama Kristen walaupun pengikutnya disebut Kristen. Kristen adalah pengikut Kristus kecil atau Kristus kecil yang mengikuti Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak menunjukkan agama. Sebetulnya kalau agama itu sudah sempurna, sudah lengkap dalam perjanjian lama. Lewat tabernakel, lewat Taurat dan lain sebagainya. That's religious. Tetapi Yesus datang untuk menggantikan ketuhanannya turun menjadi manusia. Dan ini yang saya katakan, He cares for you and me. Tidak ada satupun agama di dunia
yang Tuhan yang mau meninggalkan tahta surga, singgasananya, dan menderita, menanggung dosa kita, dan mati bagi kita sebagai pengganti dosa, hukuman dosa kita di atas kayu salib. Hanya satu yang namanya Yesus Kristus. Itulah membuktikan tidak ada cares, tidak ada pemeliharaan, tidak ada kepedulian yang lebih hebat daripada Tuhan Yesus Kristus kepada kita semuanya. Nah, ayat ini sangat-sangat bagus sekali dan menunjukkan kepada kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saya mau tanya jujur. Adakah di antara saudara yang tidak pernah khawatir? Orang yang paling hebat imannya pun pasti pernah mengalami kekhawatiran, ketakutan. Jadi kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, ketidakmengertian is not sin. Senggol kiri kanannya. Dengar, itu bukan dosa. Tetapi akan menjadi dosa kalau kita dikuasai oleh kekhawatiran, oleh ketakutan. Karena kekhawatiran dan ketakutan kalau didiamkan akan menjadi kayak kanker yang menggerogoti hidup kita. Dan akan membuat iman kita kepada Tuhan menjadi luntur, menjadi hilang. Yang kita pandang, yang kita lihat, yang kita fokuskan hanya kepada apa yang kita takutkan. Apa yang kita khawatirkan. Dan seringkali iblis memakai itu menjadi permainan game di otak kita. Sebetulnya rasa khawatir dan takut hanya ada di dalam pikiran kita. Dan pikiran kita mudah sekali dipengaruhi dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Sementara iman tidak demikian. Iman adalah kepercayaan mutlak kepada jati diri Yesus. Subjek daripada iman bukan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan sudah janjikan dan berikan dalam hidup kita. Bisa nangkap perbedaannya. Ada banyak orang menjelaskan iman adalah seberapa besar percayamu kepada Tuhan. Tetapi yang saya pelajari dari Alkitab tidak demikian. Objek dan subjek daripada iman adalah pribadinya Tuhan sendiri. Sehingga dalam keadaan iman yang sekecil apapun, kita bisa tetap percaya dan melihat mujizat Tuhan terjadi. Dan itu Tuhan nyatakan di dalam firman yang berkata, iman sekecil biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Tidak perlu iman yang segede gunung yang memindahkan gunung. Iman yang kecil saja, percaya kita mungkin digerogoti takut, digerogoti khawatir, digerogoti persoalan. Tetapi iman yang ada di dalam Tuhan tidak pernah digerogoti oleh apapun. Nah, dalam pengertian ini saya mau menjelaskan beberapa kalimat. Jesus care to us much more than we care to our life. Tuhan Yesus sangat peduli kepada kita lebih daripada kita peduli kepada hidup kita. Nangkap enggak? Dan seringkali kekhawatiran, ketakutan itu menghampiri hidup kita. Karena kita terlalu peduli kepada hal-hal yang kita pikirkan yang belum terjadi. Iya apa ya? Nah, tapi percayalah, Jesus much more care for you than you care for your futures. For your children, for your grandchildren, for your marriage. He is much more care. Salah satu contoh, orang-orang yang dibuang oleh society dalam waktu Alkitab perjanjian lama maupun perjanjian baru yang sangat parah adalah penderita lepra atau kusta. Mereka dibuang, diasingkan dan tidak boleh berkumpul dengan keluarga atau dengan masyarakat. Mereka tinggal di pengasingan. Tetapi Yesus care. Yesus datang mencari mereka. Mungkin sudah berkata, aku hidup dalam dosa om. Aku bobrok, aku hancur. Mana mungkin Yesus mau memperhatikan aku lagi. No, you are not. Jesus care. Sejauh apapun dosamu. Sehancur apapun hidupmu.
contoh orang yang hidupnya hancur di dalam dosa seksual. Siapa? Wanita Samaria. Punya 5 laki-laki. Yang ke-6 tinggal bersama dengan dia, bukan suaminya. Tapi Yesus spesial datang menuju ke Samaria, pergi ke perigi Yakub dan menunggu wanita itu di situ. Jesus care kepada orang-orang yang outcast, yang orang dibuang oleh masyarakat, orang-orang yang disingkirkan. Dan satu lagi, banyak gereja tidak punya program buat anak-anak kecil. Sepertinya anak kecil dianggap yang sampingan-sampingan. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada kita di Perjanjian Baru, di Matius, dia berkata apa? Izinkanlah, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. He is care for the little one. The little one tidak bisa memberikan perpuluhan. The little one tidak bisa memberikan pelayanan. The little one tidak bisa memberikan sesuatu yang sepertinya menurut tolak ukur manusia berharga. But Jesus care to them. Satu lagi, jangan loncat dari tempat duduk Anda. Jesus care kepada orang yang mati. Lazarus. Diberitahu oleh keluarganya, oleh adiknya atau cicinya Lazarus, Maria Magdalena, bahwa berkata Lazarus sakit parah. Yesus biarkan sampai 4 hari meninggal. Tapi setelah meninggal, Yesus datang cari dan bangkitkan. Mungkin kau berkata, Pak, kerohanian saya mati. Saya sudah betul-betul enam dengan hal-hal yang disebut rohani, firman. Buat saya itu udah gak ada artinya. But today, Jesus will come approaching you. Because he cares for you. Satu lagi, orang yang mati, hampir mati karena dosa. Siapa? Pencuri yang di atas kayu salib. Waktu Yesus bersama-sama disalib dengan mereka, pencuri itu berkata, aku percaya engkau adalah datang dari surga. Dan ingatlah akan daku pada waktu kamu nanti masuk dalam kerajaan Bapamu. Tuhan Yesus bilang apa? Hari ini juga aku bersama dengan engkau. Engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dari gambaran-gambaran ini, saya mau mengakomodasi cara berpikir kita bahwa whatever your condition that you face it now, tidak ada satupun alasan untuk abandon Anda, untuk meninggalkan Anda, untuk mencampakkan Anda. Jesus care for you. Mari kita lihat beberapa ayat untuk menunjukkan bahwa Jesus itu care. Roma 8 ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang lebih telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saya sengaja buat 2 bahasa karena kata pembela itu di dalam bahasa Inggris disebutkan who is at the right hand of God and who indeed interceding for us. Nah, pembelaan Yesus jelas dengan mati menembus dosa kita di atas kayu salib. Tetapi tidak berhenti dengan sampai di situ. Waktu dia naik ke surga, dia terus membela kita dengan duduk di sebelah kanan Bapa dan berdoa dan membela kita. Wow. Jadi kalau ada banyak orang yang sedang berputus asa, apakah mungkin Yesus mau terima aku? Yes, bukan cuma mungkin, pasti. Waktu Anda berdoa kepada Tuhan, Yesus akan berkata kepada Bapa, Bapa, ini Samuel lagi berdoa kepadamu. Dia anakku, dia salah, dia dosa, tapi lihatlah aku sudah menebus dosanya. That's interceding. Itu berdoa. Jadi tidak ada lagi perkataan bahwa aku tidak mungkin bisa diampuni. Aku tidak mungkin lagi bisa menikmati berkat Tuhan. Aku tidak mungkin bisa menikmati janji Tuhan. Sebobrok apapun kita, Yesus menjadi pembela bagi kita. Pembela bagi kita, regardless, saudara boleh berdosa apapun. Maaf kata boleh itu delete. Mungkin.
Kalau boleh nanti sepertinya saudara dikasih Tuhan, Pak Samuel ngasih izin saya berdosa. No. Saudara mungkin saja jatuh dalam dosa. Tetapi itu tidak menyingkirkan kita untuk tidak bisa menghadap hadirat Tuhan. Amin. Selain pembela atau juru syafaat bagi anak-anak tebusannya, Tuhan juga bertindak sebagai imam besar untuk menjadi pengantara perdamaian manusia dengan Bapa di sorga, bukan untuk sekali tapi untuk selamanya. Ini ayatnya, kita baca ya, kita lihat. Dan dalam jumlah yang besar mereka yang telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Saudara, kalimatnya rada membingungkan kan ya. Tapi saya jelaskan bahwa setiap imam besar yang ditunjuk dengan cara perjanjian lama, Taurat pasti akan mati dan akan digantikan oleh imam besar yang lain. Ini maksudnya. Ayat 24, tetapi karena ia tetap selama-lamanya. Ya, ia tetap selama-lamanya karena Yesus adalah imam yang tidak diangkat oleh manusia. Yang tidak diangkat oleh liturgis Taurat, tetapi diangkat oleh Bapa langsung. Dan juga dia hidup selama-lamanya. Dua arisan ini yang kuat membuat Yesus menjadi imam besar bagi kita selama-lamanya dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Nah, saudara lihat saya, saudara tahu nggak apa tugas imam besar? Yang paling penting tugas imam besar bukan cuma mengajar, bukan cuma menyampaikan firman Tuhan, tetapi yang paling penting adalah setiap tahun sekali pada waktu hari Grafirat besar atau the Day of Atonement, imam besar akan menyembelih lembu dan domba untuk menyucikan dirinya sendiri, dan lalu darahnya juga dibawa masuk ke dalam ruang maha suci untuk mengadakan pengudusan bagi bangsa Israel dengan Tuhan. Inilah yang namanya intercessor, ini yang bersyafaat, ini yang namanya menjadi pembela. Nah, Yesus melakukan ini bukan setiap tahun, bukan setiap bulan, bukan setiap minggu, tetapi sekali untuk selamanya. Lewat kematian di atas kayu salib dan lewat menebus seluruh dosa saudara, ditumpahkan ke pundaknya dia, dan dia meregang di atas kayu salib. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan setelah itu dia berkata, aku menyerahkan nyawaku kepadamu, Bapa. Yesus tidak mati dibunuh oleh dosamu. Yesus tidak mati dibunuh oleh orang Farisi. Yesus tidak mati dibunuh oleh orang Romawi. Tidak ada satupun, tidak ada satu kuasa pun yang bisa membunuh Yesus. Tetapi Yesus dengan rela menyerahkan tubuh dan darahnya dan rohnya sebagai pengganti hukuman bagi kita. Nangkap gak ini? Ayo ayat yang ke-24. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Nah, itu membuat imam besar kita selalu menjadi pengantara buat kita, menjadi pembela bagi kita, dan tidak ada selang-selingnya, tidak ada sisisnya, apa sisisnya itu, tidak ada intervalnya. Ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Sebab Yesus mati dan hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Nah, kata pengantara di sini berarti intercessor. Saudara bisa baca di dalam ayat 25 yang terjemahan bahasa Inggrisnya. Consequently he is able to save the uttermost those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. He always lives to make intercession for them. Saudara tidak selalu berdoa kepada Yesus, tetapi Yesus selalu berdoa kepada Bapa untuk kita. Wow. Nah,
Sekarang saya ajak atensi saudara untuk mengerti. Orang yang paling sering berdoa buat saya sebelum saya menikah adalah mami saya. Kedua mungkin papi saya. Tetapi setelah saya menikah dan punya anak sekarang, mami saya, papi saya sudah meninggal dan saya percaya mungkin dia juga berdoa di sorga buat saya. Tetapi yang real faktornya, sekarang yang berdoa buat saya tiap hari adalah istri saya. Mungkin anak-anak saya. Mungkin. Kalau saya pasti berdoa tiap hari buat mereka. Tetapi apakah mereka berdoa tiap hari buat saya? I don't know. Tuhan yang tahu. Ini mumpung lagi nggak ada semua di sini. Dan orang yang selalu berdoa buat saya berikutnya adalah, ada nih orangnya, Ilu. Dia menjadi pendoa syafaat yang sangat setia buat hidup saya. Karena itu saya pun sangat menyayangi dia, sangat menghargai dia. Dan orang yang lebih banyak lagi berdoa buat saya, para pendoa. Yang saya selalu ngintip mendengar setiap minggu mereka berdoa, pasti tidak pernah lupa untuk Bapak Gembala. Ya. Nah saudara, saya berharap saudara juga berdoa buat saya. Seperti saya selalu berdoa buat saudara. Itu harapan saya. Terima kasih buat doa-doa saudara. Dan doa-doa saudara itu penting sekali. Kalau ada pendeta yang berkata, aku tidak perlu didoakan, maaf, keliru habis. Tidak ada superhero yang tidak perlu didoakan. Apalagi saya bukan superhero, saya Superman, bukan Superman. Karena bedanya Superman dengan Superman, celana dalamnya Superman di luar, saya di dalam. Ya kan? Nah, supaya saudara tidak ngantuk, biar senyum sedikit, ketawalah. Nah, saya sekarang membawa fokus lagi. Di seluruh Alkitab, perikop yang membahas Yesus sebagai imam besar yang abadi, dan juga tentang Yesus berdoa kepada Bapa untuk kita, ada di dalam satu chapter. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat 5, Yesus berdoa untuk dirinya sendiri yang menjelaskan dia sebagai imam besar. 1 sampai 5. Tetapi mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-26, di situ Yesus berdoa untuk semua murid-muridnya, termasuk saya, termasuk saudara. Nah, mari kita lihat konsep apa yang Yesus doakan buat kita. Kita lihat mulai dari pertama, Jesus cares and praying for your security. Ibu-ibu, security Anda di dalam sertifikat rumah, tanah, dan juga sertifikat term deposit. Itu wajar. Bapak-bapak mungkin security-nya dengan seberapa banyak aset yang kamu punya. Bisnis yang seperti apa, atau pekerjaan yang seperti apa, kesuksesan yang seperti apa. Saya tidak membahas itu. Itu termasuk salah satu bagiannya. Tetapi yang saya akan jelaskan adalah bahwa Yesus sangat care dengan security kita. Dan kita lihat dari ambil Yohanes 17 ayat 11 sampai 15. Ini penting, saya harap saudara bisa mengikuti membaca pelan-pelan. Nanti juga saya akan uraikan pembagiannya. Ayat 11, dan aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci.
Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ayat 14, kita baca bareng-bareng yuk, 2, 3. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Nah, sayang pembuat PowerPoint tidak membuatkan poin-poinnya, tetapi saya akan bacakan poin-poinnya di sini. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga untuk security kita. Nah, nanti kalau saudara baca di rumah ayatnya bisa diulangi. Yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapa untuk menjaga kita di dalam namanya. Betul nggak ada di dalam ayat 13, ayat yang ke-11. Ayat 11 berkata, ya Bapa, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama Bapa yang diberikan kepada Yesus siapa? Ya Yesus. Jadi Yesus berdoa kepada Bapa di dalam namanya sendiri. Oke? Supaya Bapa menjaga kita. Wow. Itu bukti bahwa dia care. Yang kedua, masih dalam ayat yang ke-11 dikatakan, supaya kita bisa menjadi satu seperti Bapa dan Yesus satu. Nah, kata satu di sini is not same, tidak sama. Kata satu di sini adalah kesatuan. Saya sudah sering katakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu tetapi mereka tidak sama. Unity is not uniformity. Nah, kita selalu berpikir satu itu semua sama. Tidak. Bapa berbeda, punya pribadi sendiri. Anak punya pribadi sendiri. Yesus dan Roh Kudus punya pribadi sendiri. Dan ketiganya ini berbeda, tetapi mereka terikat dalam satu kesatuan yang kita kenal dengan doktrin Trinitas. Nah, Tuhan mau gereja kita, Tuhan mau suami istri, Tuhan mau hubungan anak orang tua dan lain sebagainya menjadi satu. Tetapi sayang gereja tidak melakukannya. Karena ada istilahnya perbedaan visi, perbedaan doktrin, perbedaan yang lain. Maka gereja mudah sekali pecah. Memang gereja menjadi banyak. Tetapi jumlah jemaat belum tentu banyak. Karena seringkali banyak di gereja lain adalah pindahan dari gereja yang lain. Jiwa-jiwa baru hasilnya cuma sedikit. Nah, bukan kesatuan yang seperti itu yang Tuhan mau. Kita menginjil harus nanti kita pelajari. Kita lihat lagi. Yang ketiga. Apa yang ketiga Tuhan Yesus care kepada kita. Waktu Yesus masih di bumi. Yesus sudah menjagai kita dengan nama Bapa. Supaya tidak ada satupun kita yang terhilang. Tengok sebelah kiri kanannya. Kamu selamat dan kamu tidak mungkin terhilang dari keselamatan. Amin. Amin. Tetapi ada yang terhilang dari keselamatan. Ayat 12 berkata demikian. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada satu pun dari mereka yang binasa. Selain daripada yang telah ditentukan untuk binasa. Saudara nangkap ini? Ada segelintir orang yang memang Tuhan sudah tetapkan untuk dibinasakan. Tetapi Anda dan saya tidak tahu siapa mereka. Sehingga kita tidak bisa berkata, oh memang dia mah ditentukan untuk binasa. Oh jangan jadi Tuhan, jangan jadi judge. Kalau saudara sudah melayani, sudah mendoakan, menginjil, tetapi dia belum mau bertobat, belum tentu dia ditentukan untuk binasa. Atau kalau saudara melihat orang-orang yang tadinya hebat di dalam iman, terus tiba-tiba jatuh, backslide, meninggalkan Tuhan, saudara berkata dia ditentukan untuk binasa, belum tentu. Tolak ukur yang kita pakai bukan waktu masih hidup, tetapi saat kematian. Pada waktu dia mati, mengembuskan nafas, kalau dia masih di dalam iman kepada Tuhan, dia tidak ditentukan untuk binasa, tapi mungkin mahkotanya berkurang. Perbedaan akan ada antara yang betul-betul melayani Tuhan dengan setia dengan orang-orang yang tidak setia.
Hanya di mahkota, bukan di keselamatan. Tetapi ada orang-orang yang sudah ditentukan untuk dibinasakan. Salah satu contohnya Yudas. Ada di bagian murid mengikuti Yesus, melihat mujizat, mengalami banyak hal, tetapi dia tetap menempatkan dirinya di luar kasih karunia Tuhan. Akan ada banyak orang seperti itu yang ada, ya saya berharap di sini nggak ada ya. Tetapi di mana-mana akan ada. Nah kalau Anda melihat yang seperti itu, jangan pernah berkata begini, gila dia aja yang begitu rajin ke gereja, kok bisa jatuh? Apalagi gua, bodoh ngomong kayak gitu. Ya bodoh ngomong kayak gitu. Jangan ngomong kayak gitu. Mungkin orang itu memang bisa jatuh. Tetapi kita walaupun gak sehebat dia, iman kita mungkin lebih hebat dari dia tanpa ada yang kita tahu. Amin. Nah yang berikut, yang kelima. Tuhan Yesus meninggalkan sukacitanya sendiri untuk memenuhi seluruh kehidupan iman kita. Itu dikatakan dalam ayat 13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Saudara, Yesus berkata apa? Bahwa engkau cuma dijamin hidup sukacita, tetapi supaya sukacitaku sendiri penuh di dalam diri mereka. My goodness. Luar biasa. Bukan cuma kita sukacita, tetapi sukacitanya Tuhan sendiri dipenuhkan ke dalam diri kita. Bukan 50%, bukan 75%, tetapi penuh sukacitanya Tuhan ada di dalam diri kita. Ayat 6. Tuhan Yesus sudah memberi firman-Nya bagi kita untuk hidup kita berkemenangan di dalam dunia ini. Ayat 14 juga. Yang ketujuh. Kita ada di dunia, tetapi kita bukan berasal dari dunia, sama seperti Yesus yang bukan berasal dari dunia. Saudara nangkep gak sih pengertian ini? Ini luar biasa sekali sih. Kita ada di dunia, tetapi kita bukan berasal dari dunia. Artinya apa? Semua kehidupan kita tidak berdasarkan apa yang ada di dunia. Kalau begitu, saya kepada konkretnya aja, kepada hal yang simpel sederhana. Gajimu bukan berasal dari bosmu. Ya apa ya? Semua berkat apa yang kau terima bukan berasal dari manusia. Karena kita berasal dari sorga. Dan jadi jangan batasi Tuhan. Kalau kau berkata, kapan aku bisa punya rumah? Kalau gajiku cuma segini. Hey, siapa yang punya alam semesta? Dia memberikan sepetak tanah kepada kita. Apa sih susahnya? Miliki pola pikir yang demikian. Saudara yang lagi butuh PR. Seluruh dunia dan alam semesta jagat raya galaksi milik Tuhan, betul? Kalau Tuhan mau menempatkan Anda dimanapun dia mau, pemerintah akan memberikan batasan. Tetapi Tuhan akan menggerakkan mujizatnya untuk membuat pemerintah memberikan PR atau surat izin tinggal kepada kita. Karena seluruh dunia dan segala isinya milik kita. Masalahnya bukan berdoa untuk PR, tapi berdoa untuk apakah memang Tuhan tempatkan kamu di sini. Kalau Tuhan yang tempatkan kamu di sini, bukan cuma PR, pekerjaan, kehidupan, keluarga, Tuhan akan berikan, akan menjamin. Amin. Karena kita ada di dunia bukan berasal dari dunia. Kita berasal dari sorga. Tuhan yang taruh kita. Tuhan yang taruh saya dilahirkan di Indonesia. Lalu setelah dewasa punya anak, Tuhan pindahkan saya ke Australia. Dan saya tidak pernah mau mimpi untuk berada di Australia. Tetapi memang karena tugas dari Tuhan. Lewat nubuatan, lewat penumpangan tangan, lewat pengutusan, lewat semua tanda-tanda. Walaupun gak mau, akhirnya jadi mau. Dan pada waktu kita mau melakukan kehendak Tuhan, Tuhan yang siapkan semua keperluannya, keharusannya. Dan yang orang yang banyak membantu ada di sini Sarah. Karena dia dulu immigration agent pernah kerja di Departemen Imigrasi Australia. Dia tahu bagaimana caranya. Dan lewat semuanya
saya menjadi duta besar kerajaan sorga untuk Australia. Amin. Nah, perhatikan. Poin yang ke-8 ayat yang ke-15. Kita baca yuk. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi jangan pernah gampang-gampang berdoa, Tuhan lebih baik aku mati aja dah, biar sama dengan Tuhan. No. Tetapi biarlah apapun yang sedang saudara alami, kesulitan, penderitaan, melihat keadaan semakin rusak, melihat ekonomi semakin hancur. Baru-baru saja saya terima juga berita bahwa sekarang Disney juga akan melakukan suatu program untuk penerimaan dari mulai kecil anak-anak diberikan izin untuk mengubah gendernya lewat program Disney. Saya berkata parah. Tetapi bukan berarti karena parah seperti itu kita cepat minta diangkat. No. Jangan takut menghadapi situasi apapun. Kalau saudara berkata keadaan sekarang lebih parah dari keadaan dulu, saudara keliru. Coba satu pembanding saja saya kasih tahu. Sampai hari ini belum ada sebuah kota atau sebuah desa yang dihancurkan oleh Tuhan karena dosa. Tapi lewat perjanjian lama kita tahu ada 2 kota besar yang Tuhan binasakan karena dosa seksual mereka. See? Jadi jangan pernah berkata bahwa hidupku sekarang lebih susah daripada dulu. No. Amin. Lihat pembandingnya udah jelas. Ada banyak orang Amerika, penginjil, pendeta Amerika berkata, Tuhan harus bertobat kalau dia tidak menghukum Amerika. Aduh, saya bilang Pak Pendeta please, jangan terlalu lantang. Kenapa Tuhan disuruh bertobat? Yang bertobat itu lu, yang bertobat itu saya, bukan Tuhan. Karena mereka bilang keadaan Amerika jauh lebih parah daripada Sodom dan Gomora. Siapa bilang? Kita belum mendengar cerita ada satu orang papa mau menyodorkan anaknya untuk dikerjain sama orang-orang lain. Tapi di Sodom dan Gomora, even anak Tuhan namanya Lot menyodorkan anaknya untuk dipakai oleh orang lain. Saudara, keadaan tidak lebih parah. Tapi akan menjadi lebih parah. Ya, tetapi tetap Tuhan cares kepada kita semuanya. Amin. Lalu kita lihat. The word to keep mean to guard or watching over through something. Kata God will keep you from the evil one. Saudara, Tuhan akan menjagai kita dari yang jahat. Nah, kata keep ini berarti melindungi dengan sempurna, menaungi. Tidak akan membiarkan kita dijamah oleh yang jahat. Kita lihat Lukas 22. Kok? Ya. Kita lihat Lukas 22. Simon, bukan Simon ya. Lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara tahu firman ini diberikan oleh Yesus kepada siapa? Petrus. Ada kalanya Tuhan mengizinkan. Lihat saya coba. Tuhan mengizinkan dan Tuhan membiarkan saudara dicobai oleh setan. Halo, ada kalanya. Walaupun ada firman yang berkata Tuhan tidak akan mencobai kita. Ya memang Tuhan tidak akan mencobai kita. Tapi Tuhan akan membiarkan setan, contohnya ini, untuk mencobai kita. Are you with me? Tetapi ayat yang ke-32 berkata, tetapi aku telah berdoa. Perhatikan ini. Sometimes Tuhan mengizinkan iblis mencobai kita, tapi di balik itu diam-diam Tuhan berdoa supaya kita menang mengatasi cobaan itu. Nah, coba lihat saya. Apakah Petrus menang? Ayo, siapa yang jawab gagal? Siapa yang jawab menang? Gak ada. Siapa yang bilang terserah lu aja Pak? Kalah dan menang.
Petrus dibiarkan kalah menghujat Tuhan. Memang sering jatuh bangun dan kita diberikan kesadaran untuk lebih bergantung kepada Dia. Nangkep gak ini? Jadi jangan bilang, kalau Tuhan betul-betul care sama aku, kalau Tuhan baik, kenapa aku diizinkan masuki percobaan kayak gini? Kenapa aku diizinkan menghadapi persoalan kayak gini? Kenapa aku diizinkan kena COVID? Kenapa aku diizinkan kena redundant? Kenapa aku diizinkan ditolak pacar? Kenapa aku diizinkan begini-begini? Dan lain sebagainya. Saudara, hal-hal yang buruk yang terjadi dalam diri kita, Tuhan izinkan untuk membuat kita mengerti bahwa kita lebih membutuhkan Dia. Lebih membutuhkan pertolongan Dia. Yang kedua sekarang, Jesus cares and praying for your sufficiency. Nah, saudara tahu apa itu sufficiency? Keutuhan. Dan tidak akan kekurangan apapun. Sufficient. Jesus care tentang keadaanmu dan Jesus care untuk mencukupi semua kebutuhanmu. Yohanes 17 ayat 13 berkata, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitamu, sukacitaku di dalam diri mereka. Nah, saudara, lihat saya, sukacita yang Tuhan berikan bukan karena saudara baru diberikan mobil baru. Bukan karena saudara baru dapat mujizat $1 juta. Ya, kita bisa sukacita, tetapi sukacita itu adalah sukacita ciptaan manusia. Tetapi yang Tuhan janjikan kepada kita adalah sukacita yang tidak terjadi karena campur tangan manusia. Happiness is something happen to us based what happening around us. Makanya happiness adalah sesuatu yang terjadi based on what happened. Nah, kita selalu menunggu what happened baru kita bisa bersuka cita. Ya apa ya? Saudara bisa ngikuti? Saudara bisa menangkap ini? Ini sederhana. Jadi makanya kita tidak terpengaruh oleh situasi kondisi yang ada di dunia ini. Jadi what happened dunia ada LGBTQ, what happened dunia lagi ekonomi resesi, what happened dunia bunga bank lagi naik, what happened dunia susah cari pekerjaan, what happened dunia apa saja yang terjadi tidak mempengaruhi sukacita kita. Tapi of course mempengaruhi cara berpikir kita. Nah, bawalah cara berpikir kita kepada Tuhan. Statement ini saya buat, joy is something happen to us based on the work of Jesus. And not only joy, but Jesus give us shalom. What is shalom? Shalom is a peace and joy beyond unspeakable circumstances. Of course kita tergoncang waktu kita mendengar bunga bank naik. Apalagi yang punya kredit, yang rumahnya sampai 3, 4 kan bingung. Buat investasi Pak, ya investasi jangan banyak-banyak lah ya. Boleh silakan. Tapi saya nggak mau menyinggung itu. Tapi saya mau berkata, apapun yang terjadi. Contoh seperti saya sudah berusaha untuk hidup sehat, udah benar, makan kurangi, makan babi enggak, makan ini enggak. Tapi tetap aja lutut saya sakit gitu loh. Kenapa naik pesawat 10 jam karena belum layak naik business class, jadi naiknya ekonomi kelipat 10 jam, jadi begitu turun ya bengkak gitu loh. Ya jalan mekeh-mekeh, untung waktu di Korea nggak terlalu bengkak. Pulangnya dari Korea kemari lebih bengkak karena malam toh 10 jam nggak bisa jalan-jalan kan, tidur. Walaupun tidur karena kakinya kelipat bengkak, turun, ampun, kayak kaki gajah gede. Masuk sepatu susah banget. Tapi bersyukur tetap bisa melayani Tuhan. Amin. Tetap bersyukur walaupun jalan terpincang-pincang, tidak ada masalah. Jangan baru panu aja sedikit gatel, hidung meler. Pak, saya nggak ke gereja, saya sakit, saya ganti pelayanan. Nah. Jadi mari kita lihat bahwa apapun keadaan kita, Jesus care for us akan keutuhan kita. Damai sejahtera yang dari Tuhan melampaui segala akal kita. Roma 14. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus tidak tergantung dompetmu penuh bil atau penuh duit.
Ngerti ya maksud saya? Ada yang bilang dompetnya penuh bil Pak, tapi bukan penuh duitnya. Ya nggak masalah. Ada certain time kita mungkin menghadapi seperti itu. Tapi biarlah sukacita kita tetap penuh. Walaupun kau sedang kena COVID, flu fit dan yang lain, tetaplah sukacita, nggak usah meraung-raung. Aduh betapa malang nasibku. Ngapain kita seperti itu? Lihat kasih karunia Tuhan lebih daripada keadaan hidup kita. Sekarang yang ketiga, kita lihat Jesus cares and praying for your maturity. Jesus sangat peduli dan berdoa untuk pertumbuhan kita menjadi dewasa. Kita mungkin bisa hidup kudus sebelum kita tidak mungkin bisa hidup kudus, perhatikan ini, sebelum kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saya ulang ya. Kita tidak mungkin bisa hidup kudus sebelum kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Contoh yang konkret, yang sederhana. Saya banyak mendengar kalau nanya orang yang belum dibaptis, kenapa Anda belum dibaptis? Hidup saya belum benar Pak. Nanti kalau hidup saya sudah benar, baru saya dibaptis. Nah ini contohnya. Saudara tidak mungkin bisa hidup benar tanpa saudara menerima Tuhan Yesus. Dan saudara dibenarkan. Jangan tunggu baptisan. Tunggu terima pernyataan Tuhan bahwa engkau ditebus oleh darahnya. Dan setelah itu baptisan adalah tindakan iman. Untuk kita menerima pembenaran. Nah pembenaran di sini adalah justification. Justification. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Nah kebenaran atau justification adalah perbuatan Tuhan 100%. Grace, pemberian, anugerah. Sebab itu saya sering juga ngomong, Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah kebenarannya bukan dicari di tempat mana, tapi kebenarannya hanya dicari pada waktu saudara baca Alkitab mencari Tuhan. Oke? Nah kita tidak berperang untuk mendapatkan kebenaran. Nangkap nggak? Karena kebenaran sudah diberikan kepada kita waktu kita percaya menjadi murid Yesus. It's a gift. It's an heir, warisan dari Tuhan buat kita. Tetapi untuk kita terus berada dalam kebenaran dan kekudusan, nah ini kita perlu berperang. Ini namanya sanctification. Kuduskanlah mereka dan dalam kebenaran firman-Mu itu adalah kebenaran. Sanctification adalah long process to make someone become holy. Nah kata holy di sini kudus bukan berarti kita tiba-tiba melihat gambar putih besar, sinar terang turun, lalu bulu-bulu kuduk kita merinding berdiri, lalu kita merasa holy. Bukan itu. Itu namanya hadirat Allah, kabot. Tetapi saya holy unto Lydia. Artinya saya kudus bagi Lydia. Nah hidup saya, tubuh saya tidak boleh dipakai oleh orang lain. Dikhususkan. Contoh yang paling indah tentang kekudusan adalah suami istri. Istri kudus bagi suami, suami kudus bagi istri. Nah kalau saudara berkata, sanctification is a process to make someone become holy, and holy is separation from all things that can defile us. Bukan tugas Tuhan lagi untuk membuat kita holy. Tuhan sudah membenarkan kita, lalu Tuhan kasih firman. Nah firman ini yang menjadi acuan bagi kita untuk tidak melakukan apa yang dunia katakan, tetapi memilih melakukan apa yang firman katakan. Itulah holy. Itulah sanctification. Kalau dunia berkata, gua nggak punya tas Hermes, hidup gua nggak bahagia. Nah itu dunia. Kalau hidup di dalam Tuhan, punya nggak punya tas Hermes, nggak jadi masalah. Kalau punya, ya lebih baik. Nggak punya, nggak jadi masalah. Amin.
Sudah nangkep ini perbedaannya? Jadi dengan kata lain, tolak ukur dunia itu beda dengan tolak ukur kita. Apa tanda kesuksesan bagi dunia? Naik Ferrari atau naik Lamborghini. Kesuksesan dalam Tuhan adalah berapa banyak kamu berdoa dan melakukan kehendak Tuhan dalam setiap hari di hidupmu. Amin. Ini loh poinnya. Itulah sanctification. Makan wagyu yang mendatangkan wahyu. Oke. Tapi walaupun makan sambal sama teri kacang ikan asin. Cukup enak mengucap syukur. Aku nggak bisa makan. Kalau nggak wagyu yang mendatangkan wahyu. Nah ini tolak ukurnya beda. Get the point? We are living holy. It's day by day by separating and determining and make decision to not become influenced by the word of God. Oh, the word of the Lord. Oh, the word from the word. Perkataan-perkataan dunia. Walaupun hikmat dari orang yang menurut dunia berhikmat. Karena ada banyak hikmat dunia yang sangat bertentangan dengan hikmatnya Tuhan. Oke, sekarang yang keempat. Saya punya 2 poin lagi kok. Keburu 15 menit selesai. Jesus is praying for your ministry. Nah saya mau garis bawahi. Kata ministry bukan saudara berdiri di mimbar. Bukan saudara berdiri di sana jadi usher. Bukan cuma saudara duduk di belakang jadi operator dan lain sebagainya. Atau singer atau worship leader atau berkhotbah. Itu ministry. Tapi itu ministry yang sempit kategorinya. Cuma di 4 tembok. Nah saya mau elaborate kata ministry ini adalah dimanapun saudara berada. Kalau saudara menjadi imamnya Tuhan, menjadi anaknya Tuhan, that's your ministry. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku telah menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Nah sekali lagi, Yesus menguduskan dirinya. Saudara bingung gak sih? Kok Yesus masih mau menguduskan dirinya? Apa Yesus kurang kudus? Tapi pengertian kudus di sini adalah Yesus sudah berkata bahwa aku mengkhususkan hidupku hanya untuk memperhatikanmu. Wow. Yesus menguduskan dirinya bagi kita. Masakan kita tidak mau menguduskan diri kita bagi dia? Dari dia semuanya kita terima. Dan dia berkata enggak, aku tidak akan berbuat apapun yang jelek untuk kamu, aku mengkhususkan hidupku hanya bagi kamu. Saudara nyangkap di sini? Jesus, missionaries from heaven, sending by God. Tuhan Yesus adalah penginjil dari sorga yang diutus ke dunia. Dan pada waktu dia ketemu kita dan dia mengkhususkan dirinya bagi kita. Mari kita juga sekarang mau mengkhususkan hidup kita hanya bagi Tuhan. Yang berikut kita lihat Matius 28. Hal yang sama kalau Bapa mengutus Yesus ke dunia untuk menjadi misionaris bagi dunia. Maka setelah Yesus naik ke sorga, bukan setelah sebelum Yesus naik ke sorga. Yesus mengumpulkan para muridnya dan dia berkata segala perkara telah diberikan kepadaku. Baik yang di surga maupun yang di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, saya punya satu kebiasaan. Bukan yang buruk, bukan juga yang jelek. Apa buruk sama jelek sama ya? Saya kalau ketemu orang baru-baru ini kan saya ke fisioterapi. Fisioterapinya orang Chinese. Lalu dia ngobrol, dia tanya apa profesi saya. Saya bilang saya pendeta. Oh dia cerita tentang Yesus. Tapi ternyata dia tidak percaya Tuhan. Dia tunjukkan kepada saya gambar Yesus yang dia yakini. Yesus itu bukan kayak gambar kartun Natal, orang bule Amerika, Eropa. Kristus itu orang Timur Tengah, kayak gambar Petrus, rambutnya rada ikal, rada sawo mateng kulitnya gitu loh. Dia bilang inilah Yesus yang aku yakini. Saya gampang aja tinggal terusin. Kamu percaya nggak sama dia? Enggak, dia bilang. Karena aku belum percaya Yesus itu Tuhan. Nah,
Mulai saya di sini menginjil. Karena kamu sudah mengumpulkan data tentang Yesus. Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dan Yesus mati buat menebus dosamu. Yesus begini. Terus dia bilang apa? Terakhir daripada penjelasannya. I agree with you. Dia bilang I agree with you. Tapi tak ajak berdoa belum mau dia. Saudara lihat. Ada selalu kesempatan untuk kita melakukan penginjilan. Dimanapun kita berada. Jangan takut. Kita tidak usah bilang mati lu. Kalau kamu gak percaya nanti masuk neraka. Ya jangan gitu dong. Itu bukan menginjil. Itu namanya menghukumi orang. Mati lu gini. Enggak. Mari kita bicara dari sudut point of view yang apa yang dia katakan. Kita lihat dan kita masuki poinnya. Jadi jadikanlah dirimu dimanapun kau berada. Di sekolah. Di tempat pekerjaan. Mungkin kau gak bicara tentang Yesus. Kau bicara tentang kehidupanmu, pekerjaanmu. Tunjukkan bahwa engkau kerja dengan hal yang terbaik, dengan sejujurnya, dengan prestasi yang terbaik. Pada waktu orang tanya, kenapa sih kamu kok bekerjanya begitu bagus? Karena aku anak Tuhan. Aku bertanggung jawab kepada Tuhan. Itu kesaksian yang lebih dahsyat. Kalau ada orang, ada bos kerjanya kelihatan rapi. Begitu bos gak ada, dia nonton film, dia buka handphone dan lain sebagainya. Don't do it. Kalau orang tanya, kenapa kamu kok nggak melakukan? Because I am the son of God. Kalau saudara sama dengan mereka, begitu nggak ada bos, tikus pesta pora karena kucing nggak ada. Sayangnya saudara bukan tikus, bosmu bukan kucing. Iya kan? Mari kita tunjukkan cara kita menginjil. Nggak perlu buka Alkitab. Tapi mari dengan gaya hidup kita. Yang berikut, kita lihat. 5. Jesus is praying for your unity. Nah, kata unity di sini saya sudah jelaskan tadi bahwa adalah kesatuan, bukan cuma menjadi satu. Dan bukan untuk mereka saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau. Ya Bapa di dalam aku dan engkau di dalam mereka. Saudara, contohnya, praktikalnya, gampangnya, jiwa yang kita menangkan, orang yang kita doakan akan menjadi satu dengan kita. Itu kehendak Tuhan. Next, kita lewat yang ke-6, poin ke-6. Jesus is praying for your destiny. Ini penting. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada. Sama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudara, ini statement. Ingat baik-baik. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Our destiny is not only to be like Jesus, but also to be with Jesus forever and ever. Banyak kita kalau ditanya apa destinimu? Menjadi seperti Yesus. Ya benar. Tetapi kurang lengkap. Menjadi seperti Yesus dan hidup bersama dengan Yesus. Itulah tujuan akhir dari destiny kehidupan iman kita. Tetapi sebelum sampai tujuan akhir destiny kehidupan kita. Kita punya destiny kecil yang Tuhan tempatkan buat kita untuk kita capai. Ini loh contohnya. Kita baca Efesus pasal 2 ayat 6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, tuh kan? Kita telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Nah, terjemahan kata sorga ini menurut saya salah terjemahan atau kurang tepat. Karena ini bukan sorga yang sebenarnya, tetapi kita lihat di dalam terjemahan ESV ayat 16-nya saja kita baca. 2, 3. And rise us up with Him and seated us with Him in the heavenly places. Heavenly places. Heaven is not heavenly. Dan heaven cuman ada satu tempatnya. Tapi ini dikatakan heavenly
places. Saya sudah berkali-kali menjelaskan kepada saudara, tapi saya nggak akan jera untuk menjelaskan ini. Karena baru sekali, 2 kali, 10 kali pun kadang lupa. Tetapi saya mau berkata bahwa waktu kita bertobat dan terima Yesus dan menjadi anak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan memberikan kita untuk hadir di dalam hadiratnya, maka hidup kita, rumah tangga kita, bisnis kita, pekerjaan kita, sekolah kita, pergaulan kita, it's heavenly places. Amin. Kita masih hidup di dunia. Ayat ini jelas berkata bahwa kita masih hidup di dunia. Tetapi itu menjadi heavenly places. Sehingga Tuhan Yesus berdoa dalam doa Bapa kami, dia berkata apa? Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Nah, kita sering buru-buru mau ke sorga. Iya pasti ke sorga, tetapi kita menuju ke sorga. Sebelum kita menuju ke sorga, kita akan menikmati suasana sorga di sini. Kalau saudara belum menikmatinya, terus berdoa, terus melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan, maka saudara akan menikmati suasana sorga dalam hidupmu. Nah, setelah itu kita akan satu kali mati dan kita akan bertemu Tuhan. Baru ini sorga yang sebenarnya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat aku berada, di mana kamu berada. Lihat gak? Inilah heavenly. Bukan places, tapi this is heaven. Tempat di mana Tuhan ada, Tuhan mau kita pun ada. Dia akan menjemput kita dalam rapture bersama dengan dia di surga. Ini pemain musik kok tuh gak masuk-masuk. Ayo kita berdoa. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hamba boleh berhenti berdoa. Hamba boleh berhenti berbicara. Hamba boleh berhenti mengucapkan firman-Mu. Tetapi Engkau tidak pernah berhenti untuk terus mengasihi kami. Engkau terus care kepada kami, peduli kepada kami. Dan Engkau terus berdoa untuk keutuhan kami. Untuk kebahagiaan kami, untuk pertumbuhan kami, untuk kebersamaan kami dengan Engkau. Bahkan untuk melindungi kami dari semua yang jahat. Kami terima itu Tuhan dalam nama Yesus. Roh Kudus, biarlah firman yang hamba sudah sampaikan, Engkau arahkan seperti mata anak panah yang nancap ke dalam kehidupan setiap kami yang mendengarnya. Baik yang di sini maupun yang di rumah, yang sakit merasakan bahwa Tuhan care walaupun kau sakit. Tuhan care dan Tuhan mau menyembuhkan kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, persiapkan hati kami, persiapkan hidup kami. Kami mau minta biarlah roh pembenaran daripadamu. Oleh tubuh dan darahmu kami dibenarkan. Kami stand firm in righteousness. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau kuduskan perjamuan kudus Tuhan. Persekutukan roti ini dengan tubuhmu. Anggur minuman dengan darahmu. Untuk benar-benar menjadi makanan dan minuman yang sejati. Karena tujuan hidupmu Tuhan. Untuk kami menjadi seperti Engkau. Dan hidup bersama dengan Engkau. Dan itu terjadi karena pengorbanan tubuhmu. Dan biarlah proses perjamuan kudus ini terus boleh menjadi jaminan proses sanctification. Pengudusan hidup kami untuk semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Dalam nama Yesus.